Halo dan selamat datang di channel Alur Cerita Film. Hari ini kita akan menyaksikan alur cerita dari film berjudul The Portable Door. Film ini menceritakan perjalanan seorang pria bernama Paul yang terjun ke sebuah perusahaan misterius di kota London. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan. Mari langsung saja kita simak, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pintu, ada naga kecil yang melarikan diri, dan seorang pria mengejarnya. Ketika pria itu menoleh ke belakang, dia melihat seseorang menutup pintu sambil mengatakan, "Siapa yang menutup pintu menjadi pemiliknya." Lalu pria itu melemparkan energi sihir. Setahun kemudian, alur cerita film berlanjut. Paul tampak sedang dalam kesulitan. Dia bangun kesiangan karena alarmnya rusak, padahal dia harus interview di sebuah kafe. Dalam perjalanannya ke kafe itu, ada pria bernama Monty mengajaknya berbicara. Monty mengaku sangat mengenal Paul, namun Paul sama sekali tidak mengenalnya. Setelah itu Paul ikut mengantri. Tiba-tiba seekor anjing mencuri syalnya. Paul mengejarnya menuju sebuah gang. Di gang itu dia melihat pintu dengan tulisan pelamar. Tanpa pikir panjang dia masuk ke gedung itu. Alur cerita film berlanjut di dalam sana. Dia bertemu Sophie yang sedang menunggu interview. Nampaknya Sophie merasa terganggu oleh Paul. Jadi Paul mencoba diam dan menonton TV. Nama perusahaan itu adalah JW Wells. Tiba-tiba pria bernama Tanner menyapa mereka. Dia meminta Paul untuk mengikutinya. Mereka menuju ke ruangan interview. Di sana anggota dewan telah menunggu. Ada Casimir, Judy, Wells, dan Vansby. Mereka memberinya banyak pertanyaan. Lalu Paul membicarakan retakan di dinding, yang menurutnya terlihat seperti peta London. Orang-orang di ruangan itu terkejut, namun hanya Wells yang terkesan. Lalu Tanner bergegas menyuruhnya pergi. Ketika Paul keluar dari gedung itu, dia menemukan anjing yang mencuri syalnya. Alur cerita film berlanjut di rumahnya Paul. Teman sekamarnya mengatakan dia akan pindah. Di depan pintu, tiba-tiba ada sebuah surat. Surat itu dikirim oleh perusahaan JW Wells, yang menyatakan Paul telah diterima magang. Paul pun menjadi sangat gembira. Keesokan harinya Paul berangkat dengan percaya diri. Di tempat kerja, dia bertemu resepsionis Rosie. Rosie memberinya secangkir kopi. Lalu dia memanggil Tanner untuk mengantar Paul. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah stapler. Tanner menyuruh Paul tidak panik saat berjalan. Di sebuah kantor, Paul melihat Monty bekerja. Kemudian Tanner bergegas memanggil Paul. Akhirnya mereka tiba di kantornya Sophie. Sekarang Paul akan magang di kantor ini juga. Sebelum pergi, Tanner meminta mereka menunggu di sana. Paul menjadi gugup dan berbicara tanpa henti. Tiba-tiba ada naga kecil berlari di belakang Sophie. Paul memeriksanya namun hanya terlihat seekor tikus. Setelah itu Rosie muncul dan memberi beberapa peta. Dia menyuruh mereka melingkari lokasi yang mengandung bauksit. Awalnya Paul tampak kesulitan, tetapi dia terus berusaha. Jam berbunyi menandakan jam makan siang. Alur cerita film berlanjut saat mereka pergi bersama. Sophie mengatakan ingin secangkir kopi. Hal itu membuatnya heran, karena dia sebenarnya tidak menyukai kopi. Judy muncul dan membawa mereka ke sebuah taman. Tiba-tiba botol terlempar dari lubang selokan. Judy menjelaskan wanita itu sedang membaca buku, dan ketika dia membaca bagian tertentu di buku itu, Sophie harus memberi isyarat kepada Judy. Sophie mengatakan tidak bisa melakukannya, dan bertanya bagaimana cara dia bisa tahu apa yang dibaca oleh wanita itu. Judy memintanya berkonsentrasi dari kejauhan. Dengan mengejutkan, Sophie bisa melihat apa yang dilihat wanita itu. Di saat dia membaca bagian yang dijelaskan, Sophie memberi isyarat. Judy menggerakkan jarinya, yang menyebabkan pria di dekat air mancur terjatuh. Hal itu membuat mereka menjalin hubungan romantis. Lalu Judy mengatakan orang tua pria itu telah membayar perusahaan agar putra mereka menikahi wanita itu, seolah takdir yang mempertemukan mereka. Akhirnya,
Judy menjelaskan apa pekerjaan mereka sebenarnya. Ternyata sebagian besar karyawan perusahaan adalah penyihir. Mereka menggunakan sihir mereka untuk membantu orang-orang. Lalu Judy meminta Paul kembali ke kantornya dan membawa Sophie bersamanya. Paul kembali ke kantor sendirian. Dia memakan sandwich sambil melihat peta. Ketika membersihkan remah-remah roti, dia merasakan sensasi aneh di telapak tangannya. Pada saat itu juga, Wells memasuki ruangan. Wells menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Arus listrik tiba-tiba keluar dari jari Paul, di mana arus itu menunjuk lokasi yang mengandung bauksit. Tampaknya Paul bisa mendeteksi keberadaan benda sihir. Wells menjadi bersemangat dan membawa Paul. Mereka melewati ruangan printer. Setelah mereka tiba di kantornya Wells, dia mengatakan perusahaan sedang mengalami masalah. Dia menjelaskan Paul lah yang bisa mengatasinya. Tiba-tiba Tanner muncul. Dia membicarakan ayahnya Wells, pemimpin perusahaan yang telah lama hilang. Kemudian Wells menceritakan, dulu dia dipaksa ayahnya untuk menandatangani kontrak yang bisa mengendalikan jiwanya. Setelah berhasil mendapatkan simpati dari Paul, Wells menyuruhnya mencari pintu portable. Paul juga harus merahasiakan hal ini. Paul menerimanya dan bertanya tentang pintu itu. Namun dia diminta mencari sendiri dengan kekuatannya. Kemudian Paul mulai mencari di sebuah lorong. Dia meraba dan mengetuk beberapa dinding. Tiba-tiba Vansby muncul dan menghampirinya. Dia mengatakan, Paul terlihat seperti mencari sesuatu. Namun Paul menyangkalnya, lalu rambutnya Vansby bergerak dan membentuk sebuah kata, waspadalah. Jam kerja telah usai, Paul pun pulang ke rumahnya. Alur cerita film berlanjut saat Paul tertidur. Dia terbangun dikejutkan oleh Casimir. Casimir bisa mengendalikan mimpi seseorang, yang berarti sekarang ini Paul sedang bermimpi. Casimir bertanya, apa yang diperintahkan Wells? Paul mencoba untuk merahasiakannya. Casimir pun menjadi kesal. Dia membengkokkan kaki Paul dan membuat telinganya menjadi besar. Paul pun menceritakan tentang pintu portable itu. Sebelum pergi, Casimir mengatakan, hanya ada satu cara untuk pergi ke bank kematian. Keesokan harinya Sophie pergi bekerja. Dia melihat Rosie mencium stapler. Sementara itu Paul melanjutkan pencariannya. Dia menemukan tulisan bank kematian dan tanda panah. Paul mengikuti arah tanda panah itu. Di perjalanan, dia merasakan sesuatu di dinding. Saat meraba terlihat beberapa lukisan aneh. Lalu dia menemukan tulisan khusus Goblin. Paul masuk dan memeriksa gudang itu. Selagi Paul memeriksa, Tanner muncul. Dia mengatakan Paul tidak diizinkan masuk ke sana. Dia juga menakut-nakuti Paul agar berhenti mencari pintu itu. Lalu Paul pergi dan mengabaikannya. Sementara itu Sophie sedang bersama Judy. Judy menangkap pesan yang keluar dari selokan. Dia mengatakan para goblin yang mengirim pesan itu. Mereka telah bekerja di perusahaan selama berabad-abad. Judy meminta Sophie menempelkan poster di sebuah toko, agar pemilik toko itu bisa bertemu keluarganya kembali. Alur cerita film berlanjut di gedung perusahaan. Paul masih melanjutkan pencarian. Ketika dia kembali ke kantornya, dia melihat Tanner sedang berdebat dengan Sophie mengenai sebuah kontrak. Setelah itu Paul dan Sophie pulang bersama. Di perjalanan, Sophie melihat permen akar manis. Tanpa sadar dia memakannya, padahal dia tidak menyukai cemilan itu. Tiba-tiba Sophie merasa mual. Lalu Paul mengajaknya ke kafe. Mereka mengobrol akrab untuk beberapa saat, tetapi berakhir dengan perdebatan kecil. Keesokan harinya Paul melihat Casimir. Casimir menyapanya dengan ramah. Setelah itu, Paul pergi ke gudang goblin. Namun dia dihalangi oleh Monty. Paul kesal, lalu mengungkit kebohongan Monty. Beberapa saat kemudian, Monty mengaku dia diperintahkan untuk memanggil Paul pada saat dia mengantri. Hal itu bertujuan agar Paul tidak bekerja di kafe itu. Seusai berdebat, Paul dipersilahkan untuk lewat. Setelah menyentuh beberapa benda, Paul menyadari benda-benda itu hanyalah ilusi. Dia pun berjalan melewatinya. Di sana dia melihat banyak benda-benda misterius. Setelah beberapa saat, Paul melihat sebuah stapler di lantai. Saat hendak menyentuhnya, dia terkejut. Lalu Paul mencoba menyentuhnya lagi.
Dan kali ini dia bertemu dengan roh goblin. Makhluk itu menunjuk ke suatu tempat. Paul pergi memeriksa tempat itu dan berhasil menemukan pintu portable. Karena penasaran, Paul memasuki pintu itu. Dia berada di sebuah lorong. Lalu pintu itu berubah menjadi handuk. Paul mendengar suara dari sebuah ruangan. Dia mengintip dan melihat kejahatan Wells. Di sini terungkap, Wells memperdagangkan jiwa manusia. Paul mendengar, jika seseorang menandatangani kontrak penyerahan jiwa, maka orang itu akan dikendalikan olehnya. Sophie telah menjadi salah satu korbannya. Hal ini menjelaskan mengapa Sophie bertindak aneh kemarin. Dan tanda pengenal karyawan telah disadap. Paul berpikir tidak boleh menyerahkan pintu itu. Dia bergegas menggunakannya tetapi tidak berhasil. Lalu dia menemukan instruksi pada label. Di situ tertulis, untuk mengaktifkan, ucapkan tok-tok dan sebutkan tempat tujuan sebelum membuka pintu. Paul pun mengucapkan tok-tok dan menyebutkan supermarket. Setelah melewati pintu itu, dia berada di dalam freezer supermarket. Seorang pria tampak heran melihatnya. Paul mengambil handuk itu, lalu kembali ke perusahaan. Di sana dia bertemu dengan Van Spee. Tetapi Paul menghindarinya. Ketika dia sampai di kantor, dia membuang tanda pengenal milik Sophie. Kemudian Paul memperlihatkan pintu itu. Mereka menemukan ruangan aneh. Sophie mendengar seseorang berteriak di sana. Tetapi Paul bergegas menariknya keluar. Setelah membaca ulang instruksi, Paul mencoba lagi dan berhasil menuju rumahnya. Sophie kagum dengan kekuatan tersebut. Lalu Paul menceritakan kejahatan Wells sambil berkeliling dunia. Mereka pergi bersenang-senang ke berbagai tempat. Mereka selalu berkeliling dunia pada jam istirahat. Semakin lama hubungan mereka menjadi semakin dekat. Di saat bekerja, Sophie melihat pemilik toko bertemu keluarganya. Suatu sore, Paul mengatakan dia menyukai Sophie. Sophie juga mengatakan menyukai Paul. Tetapi dia tidak yakin perasaannya kepada Paul itu benar-benar tulus. Karena Sophie telah menandatangani kontrak penyerahan jiwa. Mereka pun setuju untuk mencari dan menghancurkan kontrak itu. Mereka kembali ke kantor dengan pintu portable. Tanner memperhatikan pakaian mereka dan pasir di lantai. Hal itu membuat Tanner memahami mereka telah menemukan pintu portable. Tetapi Tanner tidak melakukan apa-apa. Dia justru meminta mereka untuk pergi dari perusahaan. Dia tidak ingin Wells memiliki pintu itu, karena Wells akan melakukan kejahatan yang lebih kejam. Setelah itu Tanner pergi. Paul dan Sophie mulai berdebat. Kemudian mereka setuju akan mencari kontrak itu nanti malam. Alur cerita film berlanjut di saat malam tiba. Dengan pintu portable, mereka menuju ke kantor Wells. Namun pintu itu malah menuju ke ruangan printer. Di sana terlihat sebuah printer sedang mencetak. Tiba-tiba terdengar suara menyeramkan. Mereka melihat ada stapler di lantai. Lalu mengikuti bayangan yang menuju sebuah ruangan. Di sana ada api kecil menyala. Dan ada tangan yang mengambil pizza. Paul bergegas menggunakan pintu portable. Pintu itu membawa mereka ke ruangan gelap. Di lantai terlihat tulisan bank kematian. Lalu mereka menemukan sebuah dokumen. Saat membacanya, terdengar suara. Setelah mengikuti suara itu, mereka menemukan sekelompok goblin. Mereka ketakutan dan panik melarikan diri. Tiba-tiba Tanner muncul. Ternyata dia adalah seorang goblin. Dia memarahi mereka karena mengabaikan peringatannya. Pada saat itu juga, Wells muncul. Dia memerintahkan Tanner untuk pergi. Namun Tanner menolaknya. Pertengkaran pun terjadi. Wells mengubah beberapa goblin menjadi perlengkapan kantor. Paul dan Sophie mengambil kesempatan untuk kabur. Wells berlari dan berhasil menahan pintu itu. Lalu dia mengatakan siapa yang menutup pintu menjadi pemiliknya. Paul dan Sophie terjebak di sana. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Pria itu bernama John. Dia adalah ayahnya Wells sekaligus pemimpin perusahaan yang telah lama menghilang. Ternyata Wells menjebak ayahnya dan mengambil alih perusahaan. Lalu Paul ingat John memiliki kontrak yang bisa mengendalikan Wells. Namun John menjelaskan dia tidak bisa menggunakannya, karena kontraknya harus disimpan di bank kematian. Paul berpikir mereka bisa melakukannya. Dia membuka pintu satu persatu.
Tetapi dia selalu kembali ke ruangan itu. John mengatakan tidak ada jalan keluar. Namun Paul tidak menyerah. Dia berkonsentrasi menggunakan kekuatannya dan berhasil menemukan pintu yang menuju ke halaman perusahaan. John berterima kasih kepada mereka. Rosie menyambut bosnya kembali. Setelah itu John menjelaskan rencananya. Dia meminta Paul membawa kontraknya Wells ke bank kematian. Sementara itu Rosie menjemput suaminya. Mereka pun pergi ke tempat Wells berada. Terlihat para goblin sedang sibuk. John segera mendatangi putranya. Mereka saling lempar energi sihir. Ruangan di sekitar menjadi berantakan. Sementara itu Paul dan Sophie menyelinap. Akan tetapi Paul tertangkap. Sophie menggunakan kekuatan telepati untuk menghubungi Judy. Saat itu juga, Rosie muncul dan melempar sebuah stapler. John membebaskan goblin yang terjebak di stapler itu. Kemudian Rosie memeluk suaminya. Ternyata mereka berdua adalah orang tuanya Tanner. Sementara itu, Wells berhasil melumpuhkan John. Setelah itu para anggota dewan muncul. Mereka mencoba menghentikan Wells. Tetapi Wells melumpuhkan Sophie. Dia mengancam akan membunuhnya. Lalu Paul menggunakan kekuatan barunya. Dia menciptakan pintu-pintu portable di depannya. Paul melompat ke pintu itu dan menuju ke bank kematian. Dia bergegas menyerahkan kontrak milik Wells. Tiba-tiba kekuatan Wells menghilang. John segera membekukan Wells dengan sihirnya. Sophie mengambil handuk itu dan membuka pintu. John mengurung putranya yang jahat di dalam sana. Lalu dia merobek label handuk dan mengatakan, pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Tak lama kemudian, Paul muncul. Dia memberikan kontrak milik Sophie. Semua orang terlihat gembira. Lalu Sophie mencium Paul. Setelah itu, Paul melempar handuk itu ke dalam truk. Akhirnya dewan mengadakan pertemuan. Mereka menawarkan pekerjaan tetap. Paul dan Sophie menerimanya. Sophie menggunakan telepati dan memberitahu Paul. Sophie mengatakan, dia benar-benar mencintainya. Sementara itu, handuk tersebut berada di sebuah hotel, di mana seorang pelayan tak sengaja mengucapkan,